Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis kita, majelis tafsir Al-Quran Al-Karim yang diringkas oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir pada kitab beliau Umdah At-Tafsir. Kita masih dalam surat Al-Hajj. Sekarang masuk ayat 27. Benar ya? 37. Iya, 37. Tua meripati. Baik. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Allah Subhanahu wa taala firman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin." La yanalallaha, tidak akan nyampe kepada Allah, luhumuha, dagingnya, wala dima'uha, dan tidak pula darahnya, walakin yanaluhu taqwa minkum, tapi yang akan nyampe kepada Allah adalah takwa dari kalian. Kadzalika sakhkharaha lakum, demikianlah Allah Subhanahu wa taala menundukkan binatang itu untuk kalian, litukabbirullaha 'ala ma hadakum, agar kalian itu membesarkan, bertakbir kepada Allah atas hidayah yang Allah anugerahkan kepada kalian, wa basyiril muhsinin, dan sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, yaqulu taala, "Innama syara'a lakum nahra hadhil hadaya wal dhahaya." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kalian untuk menyembelih hadyu-hadyu ini dan udhiyah ini. Sebagaimana sering kita ulang-ulang, hadyu dan udhiyah itu satu istilah. Hadyu itu untuk orang yang sedang haji, sedangkan udhiyah itu untuk yang di luar ibadah haji. Sama-sama binatang korban, hanya istilah untuk yang haji namanya hadyu, hadaya gitu. Untuk yang di luar haji, orang yang sedang tidak haji, namanya udhiyah atau dhahaya. Litadhkuruhu inda dzabhiha, agar kalian itu menyebut Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah tatkala menyembelih, karena salah satu di antara syariat menyembelih binatang kurban atau hadyu adalah membaca bismillah, bismillah atau bismillahi Allahu akbar. Fa innahul khaliqur raziq, karena Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang memberi rezeki. La annahu yanalu syai'un min luhumiha wala dima'iha, bukan karena Allah itu kepingin mendapatkan sedikit dari dagingnya, tidak pula darahnya. Fa innahu ta'ala huwal ghaniyyu amma siwah, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tidak butuh, maha kaya, maha tidak butuh kepada selain dirinya. Jadi tatkala Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan hadyu, tatkala Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan udhiyah, bukan jangan ada yang memahami bahwasanya Allah itu butuh
dagingnya, Allah itu butuh darahnya. Tapi agar kita itu menyebut membesarkan nama Allah, karena dengan kita menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah, membesarkan agamanya Allah, maka itu adalah tanda jadi kebaikan untuk seorang hamba. Allah itu nggak butuh dagingnya, Allah itu jadi nggak butuh darahnya, karena Allah itu ghaniyyu amma siwa. Allah itu jadi maha kaya terhadap apapun selain Allah. Kaya itu hakikat kekayaan adalah tidak butuh, tidak membutuhkan selain dari apa yang ada pada dirinya. Dia itu merasa apa yang dia miliki sudah cukup, jadi untuk kebutuhan dirinya itu adalah hakikat dari kekayaan. Waqad kanu fi jahiliyatihim. Jadi dan dulu orang-orang pada zaman jahiliyah, idza dzabahuha, apabila mereka itu menyembelih binatang-binatang korban, li'alihatihim, binatang-binatang yang mereka persembahkan untuk tuhan-tuhan mereka, nyembelih binatang, nyembelih kambing, nyembelih unta yang dipersembahkan untuk tuhan-tuhan mereka, wada'u 'alaiha min luhumi rabatihim. Jadi mereka itu meletakkan untuk apa itu? Tuhan-tuhan itu sebagian dari dagingnya, dipotongkan apa ini lalu ditaruh di hadapan yakni tuhan-tuhan mereka tersebut. Wa nallahu 'alaiha min dimaiha, dan mereka memercikkan sebagian dari darah binatang tersebut kepada sesembahan-sesembahan mereka. Makanya jadi karena biasanya dahulu jadi orang-orang zaman jahiliyah kalau nyembelih binatang yang mau dipersembahkan kepada tuhan-tuhan mereka, itu caranya adalah ngambil sepotong dua potong daging dipersembahkan kepada tuhannya, lalu mengambil yang dipercikan darah untuk dipercikan kepada tuhan-tuhannya, dengan gambaran bahwasanya kalau dilakukan semacam itu, berhala-berhalanya itu, tuhan-tuhan mereka itu akan senang. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah bukan semacam itu. Allah sebagai Tuhan tidak semacam itu. La yanalallaha luhuha wala dimauha. Enggak akan ada fungsinya. Allah itu enggak butuh dagingnya, Allah itu enggak butuh darahnya. Faqala ta'ala, maka Allah berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dimauha. Yang tidak akan pernah nyampe kepada Allah, tidak dagingnya, tidak pula darahnya. Ai, mananya yataqabbalu dzalika wa yajzi, yani alai, Allah Subhanahu wa taala yang akan menerima itu dan akan membalas itu. Kama jaa fi sahih, sebagaimana telah ada dalam sahih, hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah itu enggak melihat kepada yani bentuk fisik kalian, Allah juga tidak melihat kepada harta benda kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Yang Allah lihat adalah hati dan amal kalian. Allah itu tidak melihat tampilan fisik secara umum, tidak pula melihat orang itu kaya atau orang itu miskin. Yang Allah lihat itu dua. Yang pertama hati, keikhlasannya, kedekatannya kepada Allah, kebaikan hatinya, kejernihan hatinya, itu yang pertama. Yang kedua, amal perbuatannya. Jadi amal perbuatannya, jernihnya hati tidak didukung amal, itu kurang. Amal tidak didukung jernihnya hati juga kurang. Kebaikan adalah terkumpulnya antara hati dengan amal perbuatan. Wa ma jaa fil hadis, dan apa yang datang dalam hadis, inna sadaqata la taqa'u fi yadir rahman, sungguhnya sedekah itu akan nyampe ke tangannya Allah Ar-Rahman, qabla an taqa'a fi yadis sa'il, sebelum harta itu, sedekah itu nyampe ke tangan orang yang minta-minta. Wa inna dama la yaqa'u minallah bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ardi, dan sungguhnya darah itu akan nyampe kepada Allah di sebuah tempat sebelum dia itu jatuh ke tanah. Kama taqaddamal hadis, sebagaimana ini telah lewat hadis ini. Hadis semacam ini ya kawan, maknanya itu adalah bahasa kiasan, bahwasanya jadi daging abu binatang korban itu, jadi binatang atau sedekah itu sebelum nyampe ke tangan yang diberi, maka pahalanya sudah jadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berkorban itu juga jadi sebelum darahnya jatuh ke bumi, maka Allah sudah memberikan balasannya. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan balasannya.
Rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Tirmidzi wa hasanahu, dan beliau menyatakan hadis ini hasan, anna Aisyah marfu'an, dari Aisyah secara marfu'. Wa manahu, dan makna dari hadis ini, annahu siqa li tahqiqil qabul minallah. Hadis ini disampaikan untuk menetapkan, memastikan bahwasanya ibadah itu diterima oleh Allah. Liman akhlasa fi amalihi, bagi orang yang ikhlas dalam amalnya. Walaysa lahu ma'nan yatabadaru indal ulama al-muhaqqiqin siwa hadha, dan tidak ada makna lain menurut para ulama-ulama muhaqqiqin selain dari makna yang kita sebutkan tadi. Jadi intinya dari ayat la yanalallaha luhumuha wala dima'uha, ini adalah orang itu kalau korban itu yang akan nyampe kepada Allah itu enggak dagingnya, enggak darahnya. Allah itu enggak butuh, tapi yang akan nyampe kepada Allah adalah dorongan takwa yang menjadikan orang itu berkorban. Nah, qauluhu, firman Allah Subhanahu wa taala, karena ya sebelum itu ini. Oleh karena itu, para ikhwan azanillahu yakum, dalam syariat korban itu ada hal yang unik. Jadi dalam syariat korban itu binatang korban yang paling bagus untuk dijadikan korban itu adalah anfasuha, yang paling mahal, yang paling ganteng, yang paling mahal gitu. Jadi kalau ternak sendiri, maka binatang itu yang paling bagus. Kalau beli yang paling mahal, yang paling bagus, ya terbatas, yang paling bagus itu paling mahal, yang paling mahal itu paling bagus, biasanya begitu. Yang kedua, kalau binatang itu biasa-biasa saja, maka sahnya sah. Tapi kalau mampu yang lebih daripada itu, maka itu yang paling utama. Adapun kalau binatang itu cacat, maka nggak sah. Binatang itu pincang, yang jelas pincangnya. Binatang itu cacat mata, yang jelas cacatnya. Binatang itu ini apa? Binatang itu sakit, yang jelas sakitnya. Binatang itu setengah itu serono apa? Sumsumi, atau binatang itu saking kurusnya rono sumsumi. Itu binatang yang nggak sah. Coba cermati sekarang. Efek dari pincang sebenarnya itu nggak ngefek ke daging. Binatang A itu binatangnya gemuk, tampilannya ganteng, tubuhnya bagus gitu. Itu saya kira kambing itu kan biro. Binatangnya itu gemuk, kambingnya itu gede, kemudian nyanyi fisiknya yo nyenengno, bentuknya yo nyenengno. Harganya berapa sekarang hari ini? 4 juta. 8. Kayak itu kambing opo itu? Orang-orang kambing biasa itu kak kambing tawa. Kambing biasa itu tapi gede. 4 ya. 4 lah. Sekarang orang 4 juta. Baik. Yang kedua, kambing itu gemuknya sama. Gemuknya itu sama-sama gemuk. Tapi body ini awak itu gak nyenengno, bledek elek. Terus wajahnya Allah gak nyenengno. Terus pincang. Apa hukumnya binatang ini dipakai korban? Gak sah. Yang pertama sangat dianjurkan. Binatang yang kedua gak sah. Kalau binatang yang kedua itu regane ngono piro? Binatangnya lemu tapi yo rupane gak nyenengno, bentuk awake yo gak nyenengno, terus pincang. Regane piro? Hari-hari ini 2,5. Nah, seandainya digawe sapian 2,5 ya. Ya, anggaplah 2,5, 2 lah, 2 sampai 2,5. 2 sampai 2,5. Padahal para jamaah sekalian, kedua binatang ini nek digawe korban, nek berdek bele yo, dipotong-potong, dagingnya dipotong-potong, tulang ini potong-potong, wis gono bedane antara kambing sing pincang karo sing gak pincang. Sing gak pincang yo tulangnya dipotong-potong, sing pincang yo tulangnya dipotong-potong. Engko dadine daging yo sama, mirip gitu ya, yuk sama. Pertanyaannya, kenapa binatang yang pertama itu dianjurkan dijadikan korban, binatang yang kedua itu nggak sah?
Kenapa? Karena binatang yang pertama itu nuansa orang itu berkorban di jalan Allah itu kuat. Binatang yang kedua itu nuansa korbannya itu lemah, hampir nggak ada, hampir jadi nggak ada. Apa meneh nek di saat ayat ini turun, itu kan di masyarakat peternak, lah wong itu ya duwe kambing, nurut, wis kambinge ganteng, kambinge lemu, nurut, nyenengno, itu arep korban itu hati itu plus-plus. Hati itu kayak copot tuh. Binatang yang disukai. Lah ada binatang lain lemu, tapi nom wakal, wis elek rupane, yo badane yo elek, wis pincang. Arep korban itu karo syukur kon, mapan matimu. Wis gak ngerawati kon. Jadi nuansa korban dalam hati itu nggak ada. Makanya syariat sampai desain dohirnya semacam itu agar ibadah itu punya roh. Saya akan katakan ini, Ikhwan, ibadah itu selalu ada dua sisi, ada casing, ada bungkus, ada roh. Jadi ada bungkus, jadi ada roh. Jadi yang kita pelajari di kitab-kitab fikih itu bungkusnya. Roh itu yang kita pelajari di kitab-kitab akidah dan tazkiyah atau akidah dan maqasid. Jadi kalau bungkusnya ya jenenge salat ya ketok takbiratul ihram sampai salam. Adapun isinya itu yang ada di kitab-kitab akidah dan ada di kitab-kitab maqasid itu syariah. Nek podo-podo casingnya ya mestinya antara binatang pertama binatang kedua podo-podo sah. Wong hasilnya hasilnya sama-sama dagingnya. Jadi kan nek kira-kira ya binatang ganteng karo binatang pincang nek jadi daging rasanya beda kok enggak? Enggak mesti dagingnya kita bahas. Nek sing masak podo sama. Jadi sama kayak sate yo podo. Kenapa beda? Karena nuansa hati yang hilang. Nuansa hati di kambing yang pertama itu sangat kuat kalau dia itu sedang udhiyah, mengorbankan apa yang dimiliki di jalan Allah. Sedangkan di nuansa yang kedua itu nggak ada. Ada lah tapi ya dikit. Kalau memang dia itu nerna, hampir tidak ada. Malah seneng kok kapan ada korbanan belek. Mbek nakali koyo ngene malahan. Pas balik ku seneng. Ini pas balik yo seneng. Nah, baik. Mana tadi? Wa qauluhu dan firman Allah Subhanahu wa taala kadzalika sakhkharaha lakum. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menundukkan binatang korban itu untuk kalian. Ai min ajli dzalika, untuk urusan ini sakhkhara lakumul budna. Allah menundukkan untuk kalian al-budn, unta yang dijadikan untuk berkorban. Litukabbirullaha ala ma hadakum, agar kalian membesarkan nama Allah, bertakbir kepada Allah atas apa yang Allah kasihkan hidayah kepada kalian. Ai litu'azzimuhu, agar kalian agungkan Allah, kama hadakum, sebagaimana Allah memberikan kalian petunjuk lidinihi, kepada agamanya, wa syar'ihi, dan syariatnya, wa ma yuhibbuhu wa ma yarda, dan apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. Wa nahakum an fi'li ma yakrahuhu wa ya'bah, dan Allah melarang kalian mengerjakan apa yang Allah benci dan Allah larang, Allah enggan padanya. Nah, pada jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, semua itu ya kawan, semua syariat itu tujuannya adalah agar kita itu mengagungkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan syariatnya. Wa qauluhu, dan firman Allah, wa basyiril mu'minin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Ai wa basyir ya Muhammad al-muhsinin, dan berikanlah kabar gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang berbuat ihsan, kepada orang-orang yang berbuat baik. Ai fi amalihim, dalam amal perbuatan mereka, al-qaimina bi hududillah, yang mereka itu melaksanakan hukum-hukum Allah, al-muttabi'ina ma syara'a lahum, yang mengikuti apa yang Allah syariatkan untuk mereka, al-musaddiqina ar-rasul, yang mereka membenarkan rasulnya, fima ablaghahum wa ja'ahum bihi, terhadap apa yang Rasulullah sampaikan dan Rasulullah bawa, min indi rabbih azza wa jalla,
dari sisi Tuhannya, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa amma miqdaru sinnil udhiyah, adapun ukuran yani umur udhiyah. Faqad rawa Muslim, Imam Muslim meriwayatkan an Jabir dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tadhbahu illa musinnatan, kalian itu jangan nyembelih korban kecuali binatang yang sudah mencapai umur musinnah. Ini khusus untuk korban ya, ini untuk nyate ya terserah. Untuk nyate, untuk opong itu gono aturan nih kali itu. Ini untuk korban, dan masuk dalam hukum ini dalam mazhab jumhur untuk akikah. Yang disepakati oleh para ulama, hadis ini berlaku untuk korban. Adapun apakah akikah mengambil hukum ini, jumhur para ulama mengatakan akikah mengambil hukum korban dengan kaidah qiyas. Dengan kaidah qiyas karena sama-sama untuk ibadah. Sebagian ulama mengatakan ini hanya untuk korban tok, akikah terserah. Akikah terserah. Untuk kehati-hatian akikah ambil hukum ini karena itu mazhab jumhur para ulama-ulama kita. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la tadbahu illa musinnatan. Kalian itu jangan nyembelih binatang korban kecuali yang mencapai umur musinnah. Illa an ya'sura alaikum, kecuali kalau memang kalian enggak mendapatkannya, susah untuk mendapatkan yang seumur itu. Fatadbahu al-jad'atan minadh-dhani. Monggo silahkan kalian itu menyembelih binatang umur jad'ah minadh-dhani, dari binatang dha'n, dari kambing jenis dha'n. Kambing itu kan ada dua jenis. Ada ma'as, ada dha'n. Ma'as itu lu sya'r. Kalau dha'n itu lu suf. Ya. Ma'as dha'n itu binatang yang lu suf, kambing yang memiliki bulu. Sedangkan ma'as itu adalah kambing yang memiliki rambut. Ini kambing yang ono rambutnya itu kan kambing Jawa, kambing kacangan, kambing etawa, itu jenis-jenis kambing ma'as ketiga. Wa minal ma'zithnain ma'as. Lah kambing-kambing yang jenis dha'n itu yang mempunyai bulu, kibas, wol, biri-biri. Ini wol, mempunyai wol, ngono disebut karpet pokoknya punya jenisnya kambing domba, biri-biri, kambing apa nih? Kibas, domba kan kibas beda tuh. Ini kibas. Ya binatang-binatang kambing-kambing itu namanya dha'n. Ini namanya itu dha'n. Jadi kalau kalian nggak ketemu umur yang musinnah, nggak apa-apa, silahkan jadi menyembelih jad'ah, tapi harus dari jenis dha'n. Walladzi alaihi jumhur, dan yang dipegang oleh jumhur para ulama, mayoritas para ulama, innama yujzi'u tsani minal ibil wal bakar wal ma'is awil yani wal jada minal dha'n. Jadi yang sah itu adalah binatang yang umur tsani. Tsani itu dengan musinnah sama istilahnya. Itu dari binatang onta, sapi, kambing jenis ma'as. Untuk dha'n sah kalau dari jada. Ya. Amma tsani minal ibil, adapun tsani atau musinnah minal ibil itu huwallazi lahu khamsu sinin. Unta yang telah berumur 5 tahun sempurna. Dia wis sempurna 5 tahun, wa dakhala fis sadisah, dan mulai masuk umur 6 tahun. Mulai masuk umur 6 tahun. Ini khusus unta. Unta jenis apapun, mau unta punuk 1, mau unta punuk 2, mau unta Arab, unta Afrika, sebagai unta. Jadi yang penting nggak burung unta. Jadi unta ya, nggak burung. Ini unta. Burung unta itu ruwet. Dikarani unta kok. Jadi kok ngono? Dikarani burung kayak sumiber. Ini kan kayak sumiber tuh burung unta ini. Musani Melayu. Itu unta ya, itu unta. Wa minal bakar, kalau sapi dan masuk dalam jenis sapi, semua jenis sapi, mulai sapi yang paling kecil, sapi Madura, yang Madura kecil ya, sapi sapakan ini loh,
Jadi sapi cilik sampai sapi yang paling gede, sapi limosin. Itu satu hukum. Dan masuk dalam hukum sapi itu kerbau. Ijma'an. Jadi para ulama kita sepakat, jadi kerbau itu salah satu jenis sapi. Jadi ono sapi sapekan, sapi cilik lho, ono sapi Jawa, ono sapi Brahma, ono sapi limosin, ono sapi kebu. Ini ono sapi kebu. Jadi kebu itu salah satu jenis sapi. Ya ngono kok para ulama. Seharusnya hatiku sebenarnya gak srek. Hanya gara-gara para ulama kita sepakat, ya apa lagi? Jadi kata Imam Al-Munzir dalam kitabnya Ijma' beliau mengatakan wa ajma'u, para ulama kita sepakat annal jawamis minal abqar, bahwasanya kebu itu termasuk bagian dari sapi. Ya karena para ulama sepakat ya sudah, berarti kebu itu adalah sapi, mengambil hukum sapi. Semua hukum sapi di dalamnya termasuk kerbau. Contoh dalam zakat mal, orang yang memiliki kebu itu kan memiliki sapi, itu nisabnya kan 30 ekor, itu mencapai satu nisab. Kalau orang itu memiliki sapi 20, memiliki kebu 10, itu mempunyai satu nisab. Kenapa? Karena kebu itu bagian dari sapi. Jadi karena kebu itu bagian dari sapi, gitu ya. Dalam masalah udhiyah, jadi sah udhiyah pakai sapi, sah udhiyah pakai kebu. Kenapa? Ya karena kebu itu bagian dari sapi. Meskipun ini gak lumrah ya gak usah timbang gegeran karo masyarakat. Ya sahnya sah, tapi kan hindari geger. Ini hindari geger karo masyarakat. Tadi bang gegeran. Dagingnya ya turun itu enak-enak dagingnya. Ya sempurna harata beleh. Baik. Kata beliau dalam mazhab jumhur para ulama, umur minimalnya sapi itu malahu sanatan. Sapi yang umurnya 2 tahun sempurna. Wa dakhala fi tsalitsah, dan mulai masuk tahun ketiga. Wakila malahu salas wa dakhala fi rabi. Ada pendapat lain yang sudah umur 3 tahun masuk umur 4. Pendapat yang paling kondang 2 tahun sempurna masuk tahun ke-3. Nah, wa minal ma'zi, dan kalau kambing jenis ma'as, kambing jadi Jawa, kambing Etawa, dan kambing-kambing yang semisal ya, pokoknya kambing yang jenis itu, kambing Jawa itu, malahu sanat. Ya benar ya. Jadi malahu sanatan. Jadi kambing itu umure 2 tahun. Wa ammal jadha' minadh dhani, adapun jadha' dari dha'n, kila malahu sana. Ada yang mengatakan yang memiliki umur setahun. Kalau dha'n, kalau kambing kibas itu lah. Wa kila asyratu ashhur. Ada yang mengatakan 10 bulan. Wa kila 8 ashhur, 8 bulan. Wakilah 6 ashhur, 6 bulan. Pendapat paling terakhir ini yang paling minimal, tidak ada di bawahnya lagi. Jadi kalau kita katakan ya kawan, kalau menggunakan kambing kibas umur 6 bulan lebih, 6 bulan sempurna loh, masuk bulan yang ke-7, sah, saya tidak bisa nolak karena memang itu sebagian pendapat para ulama, sahnya sah. Kalau kurang dari 6 bulan hijriah ya, 6 bulan hijriah, maka apa? Itu namanya sedekah daging, bukan kurban. Itu namanya sedekah nyeni daging, nyeni bukan kurban. Wa huwa aqallu makila fi sinnihi. Aqallu nyeni makila nyeni fi sinnihi. Jadi dan itu pendapat terkecil dalam umur binatang. Wa ma dunahu fa huwa hamalun. Yani fa ma dunahu fa hamal. Yang di bawah itu isek cempe. Ya apa ya cempe ya. Ya saya bocil le kambing gitu. Jadi pada zamannya Allah Taala. Makanya kalau ada orang bertanya, "Ustaz, apa boleh korban pakai cempe?" Ya delok-delok, cempe ini umur piro? Ini cempe umur. Dianggap masih cempe itu sampai umur berapa? Ini.
Kalau kambing umur 7 bulan itu masih dianggap cemping, ya berarti sah. Kambing apa sih? Kambing kipas lah ya. Ini kambing kipas. Kalau di bawah itu maka enggak sah. Makanya para jamaah Allah, pertama para jamaah sekalian yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bisa korban itu cari yang paling bagus. Ini ono duitnya. Kalau nggak bisa cari yang standar. Kalau nggak bisa lagi dan kepingin korban, nggak apa-apa. Yang penting sah. Yang penting sah. Nah, yang penting sah itu, nek bahasa wudhu yo, pokoknya sah. Nek bahasa mangan yo, pokoknya warak. Kan mending di mangan. Ya pokoknya warak ya orang sego karo pokoknya warak nih. Bo sego koyo apa pokoknya warak. Jadi, lah untuk diri kita pribadi kita usahakan yang maksimal. Tatkala kita menilai orang lain, maka dibangun di atas husnudzon. Kita katakan ono mbek cuwili silakan pakai untuk korban. Katakan sebagai panitia ya, kawan. Kalau saya komentari, katakan alhamdulillah masya Allah bapak ini yani meskipun gak punya duit tapi mengusahakan korban. Oh jadi komentari mbek cuwili. Ya, masing-masing di antara kita itu coba kita itu berpikir pada diri kita. Coba berpikir, yani kalau untuk orang lain kita berpikirnya husnudzon. Kalau untuk diri kita berpikirnya wara, sikap kehati-hatian. Jadi jangan dibalik. Jadi untuk diri kita maka kita berpikir amal yang termaksimal yang mampu kita lakukan. Jadi kalau untuk berpikir pribadi jangan berpikir yang penting sah. Jadi kenapa? Dalam urusan dunia kita itu loh nggak pernah mikirin yang penting sah, tapi kepingin nih yang lebih kalau mampu. Jadi kalau mampu, kalau mikir gawe omah enggak kan nggak pernah tahu mikir yang penting sah tadi omah kan. Wis pokoknya kena gawe turu, kena gawe pipis, kena gawe nyium tok sah, ya pokoknya sah. Tapi kan enggak toh. Wong rotok LED direnovasi, rotok LED diganti, rotok LED apakno, rotok sumbu titik apakno. Itu berarti enggak sekedar sah urusan dunia. Nih orang ya kawan urusan dunia, nih punya kemampuan itu enggak pernah ngomong sekedar sah. Sekedar sah nek mangan ya kawan. Itu kan beras yo. Sego pokoke kena dipangan ngono ae. Ya sing wapek kaya apa pokoke kena dipangan. Lawuhe. Ya empuk lah mulek sambel karo opo wis pokoke karo opo pokoke sekedar sah sekedar warak tapi kan nggak gitu toh menungso itu. Coba ke dunia itu ya ono sayure ya ono buah ya saya ketambahan kerupuk saya ketambahan lalapan saya ketambahan ini dalam urusan dunia selagi mampu ya selagi mampu itu hidup manusia. Kalau dalam urusan dunia, kalau dalam urusan dunia kita semacam itu, apakah dalam urusan akhirat kita semacam itu? Menungso itu banyak masalah di titik ini. Dalam urusan dunia dia itu maunya itu yang semaksimal mungkin, dalam urusan akhirat pokoknya sah. Ya pokoknya sah. Kita itu dolim kepada diri kita sendiri. Seharusnya mestinya kan urusan akhirat lebih utama dibandingkan dunia. Anggaplah enggak, standarkanlah. Ini urusan dunia kita itu yang kepingin maksimal, urusan akhirat mestinya ya kepingin maksimal. Nah, itu kalau untuk pribadi kita. Untuk menghadapi perbuatan orang lain, bangunlah di atas husnudzon. Membangun itu di atas husnudzon. Tatkala ada orang ngombek sing cilik, alhamdulillah. Jadi kita itu mikirnya, masya Allah, apa itu mestinya itu gak mampu. Tapi kemudian dia itu mengusahakan mengingat pahalanya. Jadi yang semacam itu. Tatkala menghadapi orang lain. Kenapa? Karena yang dinilai oleh Allah itu enggak fisiknya. Yang dinilai paling inti adalah hatinya. Makanya Rasulullah mengedepankan walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Yani Allah itu melihat kepada hati lalu amal perbuatan kalian. Nah, wal farqu bainahuma, dan perbedaan antara keduanya. Annal hamla sya'ru dhahrihi qa'im.
wal jad'a sya'ru dhahrihi naim. Nah, kurang ngerti iki ya toh. Nek isek sebelum 6 bulan itu bulu-bulune itu ngadeg. Nek wis 6 bulan bulu-bulune itu turu. Ngono bener toh? Aku ora ngerti. Lah yang boy Ibnu Katsir ngomongin aku ya ora ngerti. Aku ya ora ngerti bayar atau perhatian. Wa qadin adala yani sadain itu gigi yang sini. Ya bahasa lagu yang apa itu yang biasanya tahu? Yang poel itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang penting patokannya itu umur. Patokannya itu adalah ini adalah umur. Nek binatangnya gede tapi umurnya belum sampai ya belum nyampe. Nah, para ikhwah yang dimulakan Subhanahu wa taala, kita baca satu ayat lagi yang kecil, pendek. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menahan, membela gitu ya orang-orang yang beriman. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang berkhianat dan orang-orang yang kafir. Berkata Imam Al-Katsir rahimahullah taala, yukhbiru ta'ala, Allah Subhanahu wa taala menghabarkan annahu yadfa'u an ibadihi alladziina tawakkalu. Allah itu akan membela terhadap hamba-hambanya yang mereka bertawakal kepadanya, wa anabu ilaihi, dan mereka bertaubat kepadanya, syarrul asyrari wa kaidal fujjar, dari kejelekan orang-orang jahat dan dari tipu daya orang-orang fajir, orang-orang yang fujur, orang-orang jahat. Wa yahfaduhum wa yakla'uhum wa yansuruhum. Allah akan menjaga mereka, Allah akan menolong mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, alaihissallahu bikafin abdahu, bukankah Allah itu telah mencukupi hambanya. Wa qala, dan Allah juga berfirman, wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh, barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan mencukupi dirinya. Innallaha balighu amrihi, sungguhnya Allah akan menyampaikan urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, Allah telah menjadikan segala sesuatu itu ada ukurannya. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai setiap khawan, yani orang yang apa? Orang yang pengkhianat, kafur, dan orang yang kufur. Ay la yuhibbu min ibadihi man ittasawa bihadza. Allah itu tidak mencintai dari para hambanya yang mempunyai sifat ini. Wa wal khiyanah fil uhudi wal mamathi, mengkhianati janji dan sumpah. Yani la yafi bima qala, tidak memenuhi janji yang dia katakan. Wal kufur, dan kekufuran. Al jahdu lin ni'am, yaitu mengingkari nikmat Allah. Wala ya'tarifu biha, dan tidak mengakui nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah insyaallah sebenarnya yang kita pelajari para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada waktu yang akan datang bi idznillah.